Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Apa kabar hari ini? Hari ini siapa aja yang hadir kelompoknya Rubia? Rubia. Siapa lagi? Satu aja Rubia. Kemudian siapa? Kelompok ini ada yang hadir? Siapa? Repa. Yang lain hadir semuanya? Semuanya semangat hari ini? Ayo kita tepuk semangat dulu supaya makin semangat. Tepuk semangat. Tepuk semangat dua. Iya. Setelah tadi kita berdoa, kita memberikan semangat kepada diri kita sendiri. Hari ini kita akan belajar berpikir komputasional. Ada yang pernah mendengar enggak? Berpikir komputasional? Enggak, nanti kita belajar ya. Coba lihat dulu gambarnya ya. Coba ada yang tahu ke gambar ini? Map, betul. Yang lain? Map, benar. Ini lanjut. Ini gambar apa? Tapi gajahnya berada di dalam aplikasi apa? YouTube. Betul. Sehari-hari kita sudah mengenal berbagai macam aplikasi. Ada yang suka main Roblox? Wah, banyak. Ada yang suka pelajaran dicari-cari di ChatGPT? Ya boleh dong. Itu namanya menggunakan konsep coding dan kecerdasan artifisial. Boleh perhatikan? Di sini konsep KKA itu coding dan kecerdasan artifisial didasari oleh ini. Berpikir komputasional. Berpikir komputasional itu apa? Berpikir komputasional, coba ada yang mau membacakan ini apa artinya? Irsyad, boleh? Betul. Jadi gimana sih cara berpikirnya komputer? Komputer itu kalau kita ngetik jadi rapi. Kalau mau besarnya segitu sempurna dan cepat. Apalagi kalau misalnya pakai Excel, menghitung bikin tabel jadi cepat. Nah, di sini kita akan belajar prinsip-prinsip atau konsep bagaimana cara berpikir komputasional. Tujuan pembelajarannya dulu kita bacakan ya. Karena tadi nih, setelah belajar sama ibu sekarang ini, ibu mengharapkan kalian dapat tahu apa itu berpikir komputasional. Kemudian dapat memahami 4 komponen dasar berpikir komputasional. Dan satu lagi, harus tahu bagaimana cara menyelesaikan masalah dengan cara berpikir komputasional. Cara berpikir yang seperti komputer. Ya. Kalau kita kan manusia ada cepat capeknya, kadang-kadang marah, kan? Tapi penuh kasih sayang. Ya. Kalau komputer hanya menjalankan perintah, tapi cepat. Dia nggak capek, dia nggak lelah, selama ada listrik. Mungkin dari internet. Lihat ke depan.
dekomposisi. Kita lihat dulu gambarnya. Kedua, pattern recognition. Ini pengenalan pola. Berikutnya, abstraction. Next, algorithms. Ya. Kita pelajari satu-satu algoritma. Satu, dekomposisi. Coba dibaca oleh Alfian. Terus, menjadi bagian-bagian yang berbeda, kecil dan lebih mudah dikelola agar bisa dipahami dengan sederhana. Sebagai pemecahan masalah besar menjadi bagian yang lebih kecil. Iya. Jadi kalau ada masalah besar, misalnya kamu mau mengadakan pesta ulang tahun, dipisah-pisahin dulu bagian-bagian kecilnya. Misalnya mama kamu ngurusin makanannya, pesen ke catering, undangannya, pesan ke pencetakan. Kemudian apalagi yang harus disiapkan kalau mau ulang tahun? Beli kue, betul, beli kue. Beli kue di mana? Kemudian baju dipisah-pisahkan agar nanti bisa menjadi keseluruhan. Dan pesta ulang. Misalnya kamu bermain Lego, tahu Lego? Lego rumah masih berantakan, mau dijadiin bagus. Pisah-pisahin. Ada yang warnanya, ada yang apa lagi? Buat bikin pintunya, jendelanya, atapnya. Kayak gitu. Jadi memecah masalah kompleks menjadi bagian-bagian yang lebih kecil. Sebenarnya kalian sudah pernah mengenal istilah dekomposisi sebelumnya. Ada yang ingat ya? Di pelajaran matematika. Pernah? Misalnya 150.000 kita pecah-pecahin. Jadi 100.000 benar? 50.000. Kalau 150.500 dipisah-pisahin. 100.000, 50.000, 6.500. Itu namanya mendekomposisikan. Kemudian prinsip yang lain, baca sama kelompok putri. Mengidentifikasi kesamaan atau koneksitas sebagai permasalahan yang dapat dijelaskan kembali atau kata lain adalah pola yang bisa dipelajari kembali. Iya, pinter. Kemarin kita sudah belajar mengenal pola ketika kita bersiap-siap untuk menghadapi KNBK. Masih ingat jawaban-jawabannya yang kemarin? Ada pola-pola yang dicari. Oh, ditambah 2, tambah 2. Oh, ditambah 3, tambah 3. Coba yang ini pola angka dulu. Ada yang tahu nggak angka berikutnya? 1, 3, 5, 7. Berapa? 9. Lompat angka berapa ini? 2. Atau ini bisa disebut juga bilangan ganjil. Ada yang bisa nebak nggak kalau angka berikutnya? 1, 3. Berapa jawabannya? 9. Yang bawah 9 sudah. Sekarang yang bawah lagi. 1, 3, 6, 21. Gimana caranya kakak? Pertama-tama Ditambahin 6. Coba kita buktikan. Yang awal 1 ke 3 ditambah berapa? Tambah 2. Pinter. 3 ke 6 ditambah berapa? 3. 6 ke 10? 10 ke 5? 5.
15 tambah berapa berarti? Ditambah 6. Betul, hebat. Sekarang ada juga pola gambar. Kita coba yang pola gambar pakai main game ya. Coba lihat. Ada nggak gamenya nih? Ibu cari dulu nih. Harusnya ada suaranya ini. Kami lihat. Ada Pak. Harusnya ada bunyinya nih. Shape pattern. Pola bentuk atau pola gambar. Di sini ada gambar apa aja? Kita play, mau kita play? Nah, dalam permainan kata-kata itu ada yang namanya plak, ada yang namanya unplug. Kalau kita main gamenya memakai yang memerlukan listrik, memerlukan komputer, berarti itu namanya plug. Kita lihat. Siapa yang mau main ke depan? Harus ada suaranya brum brum. Praktis dulu. Coba gambar sebelumnya apa itu? Apakah benar? Coba pegangin. Sama Yusuf coba klik segar. Dipindahin. Terus ditahan pegang dulu. Main dulu contohnya. Benar, aku bisa maju nggak ini? Betul. Siapa yang mau nyobain? Saya mau coba sekarang yang berikutnya, coba. Sekarang pola gambar berikutnya yang mana? Bintang atau lingkaran? Ditahan ini. Gini. Ditahan pakai Dia caranya ini klik. Apa bintang atau lingkaran? Nah, ini diklik ditahannya. Ini coba. Ini klik, ini ambil. Satu lagi supaya maju. Gambar apa sekarang? Sampai mana kita? Nah, ini pengenalan pola. Sekarang abstraksi. Coba dibacakan sama kelompok mana sekarang? Kelompok lensing. Siap. Jadi kita harus belajar menyaring atau gak perlu dianggap informasi yang gak penting. Misalnya kayak gini, ada Mang Gojek, HP-nya hilang, padahal mau nganterin ke SDM 1 Batu Cacat, nganterin GoFood. Kira-kira kalau kamu ketemu di jalan, ngasih tahunya gimana? Anda tadi udah agak deketan, misalnya di Cangkoran. Ngasih tahunya gimana? Posisi RT1 itu ada di mana? Sebelah kiri, jelasnya itu. Sebelah kiri kan banyak. Coba, di sebelahnya apa? Nah, itu. Di sebelahnya Alfamart, benar? Atau ada lagi di seberangnya apa?
sama aja. Berpikir apa? Algoritmik. Dari yang bacain. Menyusun langkah-langkah instruksi ataupun best prosedur yang sistematis untuk menyelesaikan suatu masalah tertentu. Jadi misalnya, kamu mau membuat nasi goreng. Ada langkah-langkahnya. Gak ujung-ujung aja nasi dicemplungin. Tapi mungkin pertama-tama potong-potong dulu bumbunya, benar? Panaskan minyak, tuangin minyak sampai jadi nasi goreng. Sekarang depannya tugas kelompok. Ibu punya gambar nih. Bentar ya. Ada yang mau ke depan? Kelompok itu belum ke depan sini. 4 orang. Ke depan. Sini ada yang jadi petani. Ke depan. Kenzo ke depan. Ayo, ada yang jadi serigala. Ada yang jadi domba. Betul. Petani mau menyeberangkan, ada masalah. 4 orang. Siapa yang mau jadi petani? Biarin, mau minum saya. Abid petani. Ada yang jadi serigala. Kamu serigala. Ada yang jadi domba. Ada yang jadi sayuran. Petani harus menyeberangkan semuanya dengan selamat ke seberangan berikutnya. Gimana caranya? Coba, kalau kamu duluan misalnya nyebrangin apa? Serigala. Dia tuh nyebrangin pakai perahu. Perahunya cuma cukup 2 saja. Petani, coba. Kalau pertama, petani sama siapa ini? Serigala. Jangan ditinggalin petani. Kalau ini ditinggalin, apa ini? Sayuran dan domba. Nanti sayuran dimakan oleh domba. Kalau dibawa dulu sayuran, nanti serigala memakan. Ada yang tahu cara menyelesaikannya? Nanti cara menyelesaikannya adalah di kelompok. Ibu kasih soalnya ke kelompok.
Pomo. Ulang ke depan. Sekarang baca yang nomor 4 aja. Dari nomor 1. Petani menyeberangkan ombak. Petani kembali dengan perahu. Petani menyeberangkan serigala. Petani kembali dengan domba. Petani menyeberangkan sayuran. Petani kembali dengan perahu. Petani menyeberangkan ombak. Semuanya bisa diseberangkan. Bisa, selamat semuanya. Bagus. Tepuk tangan. Mana tepuk tangannya? Berikutnya kelompok Bung Hatta. Siapa? 2 orang. Boleh yang lainnya duduk. Petani menyeberangkan domba. Petani kembali dengan sendiri. Petani menyeberangkan serigala. Petani kembali dengan domba. Petani menyeberangkan sayur. Petani kembali sendiri. Petani menyeberangkan domba. Semuanya terseberangkan dengan mana? Ya, bagus. Kata terakhir kelompok Dokter Hajiman ke depan. Enjoy yuk Madam Gangsing. Siap, Dokter Hajiman. Ayo. Nesya dan Matidah. Siap. Iya. Boleh duduk Petani semuanya. menyeberangkan domba. Petani menyeberangkan serigala. Petani menyeberangkan sayur. Petani menyeberangkan domba. Terima kasih tepuk tangan. Sekarang ibu akan menyimpulkan. Boleh duduk semuanya dulu yang rapi. Siap. Semangat dulu semuanya, semangat. Mau tepuk pramuka dulu supaya semangat. Tepuk pramuka 1 kali.
daging yaitu karnivora. Kemudian atraksi di sini kita menghilangkan yang gak pentingnya. Untuk supaya ingat, petani bisa kita hilangkan huruf lainnya, tapi pasti kita ingat P. Oh iya, petani. Di lomba SR serigala misalnya. Terserah kamu, misalnya sayuran S aja boleh, SY juga gak apa-apa. Kenapa nggak sayuran? Kemudian algoritma, kita menyusun strategi langkah-langkah bagaimana cara menyeberangkan menyeberangkan semuanya dengan aman. Dan kalian sudah dipresentasikan semuanya berhasil, ya. Demikian hari ini, ada yang mau bertanya enggak? Tepuk semangat dulu terakhir ya. Oh, ada yang mau bertanya boleh? Ada yang mau bertanya? Ya. Siap. Demikian pelajaran hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.